Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nalendra Pradipta Loka dari NPM 230820101196 dari program studi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan algoritma dari main materi. Yang pertama yaitu ada deklarasi. Sini akan mendeklarasikan dari pretest, benar salah, total salah, dan lain-lain. Lalu program akan menampilkan output Anda ingin materi apa. Setelah itu, program akan menampilkan pilihan beberapa materi. Yang pertama yaitu bilangan bulat, yang kedua lingkaran, ketiga bangun ruang, keempat statistika. Nah, kemudian pengguna akan menginputkan sesuai dengan integer yang di depan ini. Misal kalau mau materi bilangan bulat, masukkan angka 1. Secara otomatis program akan masuk ke Program akan masuk di sini. Akan menyeleksi di bagian if. Jika materi sama dengan 1 atau yang diinputkan sama dengan 1 akan menjalankan program yang di bagian true ini. Menampilkan bilangan bulat. Setelah itu akan menggunakan diajak untuk mengerjakan pretest terlebih dahulu. Setelah itu program akan memanggil dari main pretest bab 1 yang sudah dikerjakan. Nah, setelah itu program akan memulai dan akan lanjut ke sini. Nah, setelah itu jika sudah mengerjakan pretest akan muncul link YouTube buat penjelasan lebih lengkapnya. Nah, yang terakhir jika sudah belajar, pengguna akan diminta untuk menginputkan mengerjakan post test apakah sudah siap atau belum. Jika sudah siap, maka akan memanggil kelas post test ini. Dan jika belum siap, maka pengguna akan belajar dari awal lagi. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alfeni Yuda. Saya dari NPM 2308201014. Saya dari jurusan Sistem Informasi Paralel E. Di sini saya akan menjelaskan kalkulator statistika. Nah, di sini declare-nya ada yang pertama, ketemu itu sebagai boolean karena nanti dipakai if else-nya. Setelah itu ada integer-nya ada temp untuk menyimpan data, variabelnya ada p, q, n, g, h, i, j, dan variabel banyak. Nah, di sini saya langsung menampilkan output. Anda ingin masukkan berapa bilangan. Ini untuk melakukan ruangan for di bawahnya nanti saat ingin masukkan array data di array-nya. Nah, ini input n untuk mengetahui berapa panjang array-nya. Nah, setelah itu saya menambahkan integer array data sebanyak n-nya tadi, sebanyak inputannya tadi. Nah, di sini saya lanjut. Saya menampilkan proses H sama dengan 0 untuk menjumlahkan semua data. I sama dengan 1 untuk menampilkan outputnya. Baiklah, di sini langsung ruangan for digunakan untuk mengisi array-nya tadi. Yang pertama, mulai dari 0 sampai n-1. Seumpama kita memasukkan n-nya 7, maka ruangannya sampai 6 kali. Sampai bilangan 6. 0 sampai 6. Kita lanjut. Anda ingin cari output. Menu pertama ada rata-rata, kedua ada merupakan data, dan ketiga mencari data. Nah, di sini input digunakan untuk menginput Anda ingin menu yang apa. Yang pertama, kalau pertama rata-rata. Nah, di sini rata-rata kan tadi kan sudah dijumlahkan di atas di sini. Ini dijumlahkan semua array-nya pertama, semua data array-nya. Nah, di sini langsung dibagi dengan jumlah variabelnya di rata-ratanya. Langsung kita menampilkan output, maka rata-rata dari bilangan tersebut adalah gitu. Yang menu kedua ada mengurutkan data. Di sini saya mengurutkan data menggunakan selection sort. Di sini pertama memasukkan data P dan Q. P mulai 0 sampai bilangan
bilangan sebelum terakhir, dan key digunakan untuk bilangan untuk array pertama atau array nomor satu, kan array dimulai dari 0. Ini array dimulai nomor 1 sampai array terakhir. Nah, di sini ada percabangan. Setelah itu kita menyimpan data P yang pertama. Menyimpan data P terus dibandingkan antara data P dan data key. Jika data P lebih kecil dari key, maka tidak akan berubah dan langsung disimpan. Jika data key lebih kecil dari P, maka akan dibalik nilainya. Setelah itu disimpan. Terus kita melakukan perulangan sampai nanti semua datanya dicek. Jika sudah dicek, maka langsung menampilkan outputnya. Maka urutan datanya adalah langsung kita menampilkan urutan di sini. Kita melakukan outputan perulangan. Semua nanti urut. Perbilangan langsung urut, tidak terputus-putus. Langsung kita ke menu terakhir, yakni adalah mencari data. Di sini input P digunakan untuk mencari data yang ingin Anda cari. Semua kita mencari bilangan 80. Nah, di sini langsung dicek. Key sama dengan 0 digunakan untuk mendeklarasi awal bilangan key-nya. Dan di sini kita mendeklarasikan bahwa ketemu itu berarti false. Di sini dicek bilangan key kurang dari n dan tidak ketemu, maka kita lanjut ke persamaan pertama. Data key sama dengan array data key sama dengan P. Nanti kalau ketemu, maka di sini akan bernilai true dan perlu diulang lagi. Begitu seterusnya. Jika di persamaan ini salah, maka kita mengecek bilangan selanjutnya, yakni data array kedua. Ini lanjut sampai pengecekan data terakhir. Nah, di sini langsung menampilkan outputannya. Di sini pakai persamaan. Jika ada variabel yang ditemukan, maka akan melewati percabangan true. Di sini akan menampilkan output nilai yang diinputkan, semua nilai tadi 80, nilai 80 yang Anda cari ada di larik kesekian. Dan jika tidak ketemu, maka nilai 80 yang Anda cari tidak ada dalam larik tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Ahmad Utara Zaki dari NPM 23082010193. Nah, kali ini aku mau jelasin tentang flowchart dari kalkulator ya. Nah, yang pertama dari kalkulator ini ada output-outputannya. Yang ke satu kubus, balok, tabung, bola, kerucut, prisma segitiga, 5 segi 4. Oh iya, bangun ruang ya teman-teman, bukan bangun dagan. Nah, saat itu langsung ini jadi yang pertama itu input X ya. Jadi kita inputkan X-nya. Nah, jika X-nya itu 1, nah kita tuh milih 1. Nah, 1 itu apa? Kubus. Nah, saya akan menjelaskan kubus terlebih dahulu. Yang pertama adalah kubus. Nah, kita input S saja, tinggal input S. S itu rusuk. Nah, kalau kita udah mengetahui rusuknya, itu akan ada pilihan dua lagi, volume dan luas permukaan. Nah, setelah itu input Y. Nah, Y-nya itu kalau misalnya kalian pilih volume, nah bakal masuk volume ini. Ini rumus volumenya. Nah, kalau misalnya kalian pilih yang kalau bukan selain 1, itu masuk ke luas permukaan. Nah, ini rumus luas permukaan. Jadi, ntar pasti langsung ketemu hasilnya berapa. Selanjutnya ini adalah balok ya. Nah, balok gini ya, sama kayak tadi input A. A itu apa? Panjangnya. Input B. B-nya itu apa? Lebarnya. Nah, input C. C-nya itu apa? Tingginya. Nah, ini kalian mau mencari apa? Nah, kalau misalnya 1, kalian cari volume. Nah, volumenya itu ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Terus kalau misalnya kalian pilih selain dari 1, yaitu 2, maka ini rumusnya. Masuk. Oke. Nah, langsung kita lanjut aja ya, supaya mempersingkat waktu. Langsung yang kedua itu, yang ketiga itu adalah kerucut. Nah, kerucut itu, oh ini kok 5 ya? 4. Oh iya bentar. Ini adalah kerucut. Nah, kerucut ini adalah ya kayak sama kayak tadi ya. Jadi input R. R itu jari-jarinya. Setelah itu tingginya input A. Nah, terus kalian mau mencari apa? Volume atau luas permukaan? Nah, kalau nyari volumenya, ya ini adalah R modulus 7 sama dengan 0. Ini tuh kayak nentuin kalau kita itu make 3,14 atau make 22/7. Nah, kalau misalnya
dibagi 7 tidak 0 hasilnya. Nah, itu kalian akan pakai 3,14. Nah, kalau selain itu, kalau misalnya bisa dibagi 7, hasilnya 0, kalian bakal pakai 22/7. Nah, ini rumusnya ya. Ini rumusnya kalau misalnya ini kalau misalnya kalian volume ya, ini volumenya. Ini volumenya dan ini sama kayak tadi ya, itu konsepnya. Namun ini rumusnya kayak gini. Jadi P kali R B tambah R. Nah, ini kalau volumenya setengah P kali R kali R kali A. Oke, langsung lanjut aja kita guys. Yang selanjutnya ada kalkulator prisma segitiga. Nah, kayak tadi ya, kita input A itu adalah panjang alas. Setelah itu kita inputkan tinggi alasnya, setelah itu kita masukkan tinggi prisma. Nah, ini apa namanya? Volumenya. Ini cuman volumenya. Nah, kalau luas permukaan kan kayak yang sudah saya jelasin kemarin ya. Luas permukaannya itu masing-masing itu dikali semua. Masing-masing apa namanya? Ini prisma segitiga kan kayak gini sih bentuknya. Set. Aduh, kok hilang? Set, loh, kok hilang? Set. Loh. Nah, kayak gini kan. Nah, kalau luas permukaannya inget kan kayak materi yang sebelumnya. Jadi ya masing-masing ini tuh dikali. Oh, ini balok sih, salah-salah. Ya, seperti itulah teman-teman. Kalian bisa cek di video saya sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah kalkulator 5 segi 4. Nah, 5 segi 4 itu yang pertama input A. A itu apa panjangnya? Setelah itu lebar 5 yaitu B. 135 yaitu C. Nah, ini lo volumenya kayak gini nah guys. Volumenya ini rumus volumenya. Volume 5 segi 4. Kayak gini. Nah, ini juga tidak dianuin apa luas permukaannya karena luas permukaannya itu tergantung yang diketahui apa ya guys. Kalau kan bentuknya kan kayak gini ya. Ini gambarin ya buat kalian. Nah, jadi kalian tuh harus menghitung sisi-sisi ininya ya guys. Kalau kalian mau ngitung volume luas permukaannya. Jadi ya segitu dulu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah. Perkenalkan, nama saya Zindi Aurelia Wibowo dengan NPM 23082010185. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalkulator lingkaran. Nah, pertama-tama kita menggunakan output kalkulator lingkaran. Nah, selanjutnya outputnya digunakan untuk ingin mencari apa? Ingin mencari luas atau kelilingnya. Kemudian setelah itu output jari-jari. Selanjutnya dilanjutkan dengan if else R mod 7 sama dengan kosong. Jika true, maka menggunakan P sama dengan 22/7. Jika false, maka menggunakan P 3,14. Selanjutnya menggunakan if else X dengan 1. X sama dengan 1 jika benar, maka yang muncul adalah hasil sama dengan P kali R kuadrat. Jika false, maka yang muncul adalah hasil sama dengan 2 kali P kali R kuadrat. Kemudian di akhir ada output, maka hasilnya adalah dan hasil akan muncul. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama aku Maria Tiara Puspitasari dari NPM 230820102000 dan saya dari Sistem Informasi. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang logaritma tentang ujian ini. Jadi yang pertama-tama yaitu masukin variabelnya mulai menggunakan integer. Terus dimasukin ada soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, dan seterusnya sampai soal ke-25, kecuali soal 21 dan 23, karena soal 21 dan 23 menggunakan bilangan real. Dan yang di integer nilai. Oke. Nah, kemudian di sini ada assign-nya, yaitu total benar sama dengan 0. Kemudian di sini juga ada output untuk kata-kata pembukaannya, yaitu halo, selamat datang di ujian akhir kelas 6. Kemudian mulai dari sini, yaitu masukin output yang pertama,
itu berisi soal nomor 1, yaitu suatu juring yang bersudut pusat 45 derajat memiliki luas 40 cm. Luas lingkarannya adalah, nah kemudian dimasukin inputan soal pertamanya, dan di sini ada if else, dan jika benar maka jawabannya adalah 320, maka jika benar total benar sama dengan total benar plus 1. Dan jika salah maka tidak mendapatkan nilai. Kemudian begitu berikutnya soal yang kedua, kemudian input soal juga, kemudian masuk ke if else, yaitu soal 2 sama dengan jawaban akhirnya adalah 144. Maka jika benar maka total benar sama dengan total benar plus 1. Nah, terus masuk ke soal yang ketiga. Di sini masukin inputan soal ketiganya, baru masuk ke if else. Soal 3 lebih dari min 5 dan soal 3 kurang dari 5. Dan jika benar jawabannya maka total benar plus 1. Nah, ini dilanjutkan terus sampai soal ke 25. Karena ini sama semua ya, jadi inputin outputnya dulu, berisi soalnya, terus input soal, kemudian if else, baru jika jawaban benarnya mendapat poin 1. Begitu pun seterusnya sampai soal ke 25. Nah, lalu kemudian di sini akan nilai sama dengan total benar dibagi 25 dikali 100, dan akan muncul nilainya dia mendapat skor berapa. Dan jika Anda benar maka langsung keluar nilai Anda. Namun jika salah maka mengulang lagi dari soal ini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih and see you next time. Bye bye.